hidupnya dengan sukacita. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini Dia hendak menyatakan syukurnya melalui ibadah syukur yang saat ini akan dijalankan. Bapa, sertailah hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman. Urapilah dia, pakailah dia, sehingga apa yang diucapkannya boleh seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu pula dengan kami yang mendengarkannya, umat-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami dengan hikmat, penuhilah kami juga dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Bapa di dalam surga, ampunilah kami, ampunilah dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 9 demikian. Saya membaca berdasarkan TP1. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Kita lanjutkan ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Siapa bintang hari ini Bapak Ibu Saudara? Venlo. Venlo atau Febri atau Erma? Pendeta Erma. Bintangnya siapa hari ini? Venlo. Venlo ya. Venlo. Febri, Erma, Enlilo. Kenapa jadi anak saya masuk deh? Ke bawah-bawah. Bukan ya. Febri, Erma, Inlo. Mungkin kita punya tafsiran masing-masing. Saya juga punya tafsirannya saya sendiri. Kenapa sih kira-kira kok namanya dikasih nama Venlo? Febri,
Erma in love. Bapak Ibu Saudara, saya menduga ini dugaan ya, tafsiran. Febri dan Erma meyakini bahwa anak yang mereka lahirkan, saya suka menyebutnya mereka lahirkan, bukan hanya Erma yang melahirkan pastinya, bukan hanya pendeta Erma yang melahirkan. Ya secara fisik pendeta Erma yang melahirkan, tetapi justru ketika dikasih nama Febri Erma in love, saya menduga bahwa ini adalah proses kehamilan dan proses melahirkan yang bukan hanya dialami, yang bukan hanya dijalani oleh pendeta Erma, tetapi ini adalah sebuah karya bersama, betul ya? Kan nggak mungkin Erma sendirian. Ada Febri juga, ada Pak Febri di situ yang berkarya terus ada di dalam, mulai dari proses ya. Yang kedua, lakukan yang saya katakan. Ini saya sudah sering main di Dengklok. Lakukan yang saya katakan. Gampang ya? Jadi main atau amin? Main. Oke ya. Lakukan yang saya katakan. Lihat saya. Peraturannya cuma 2. Angkat tangan kanan kita ke atas. Oke. Kita pegang kepala kita. Kita elus-elus. Kita sayangi diri kita. Boleh dong menyayangi diri. Kita pegang telinga kanan kita sekarang. Oke. Sekarang kita pegang pipi kita. Elus-elus. Halus apa keriput? Keriput. Kita pegang hidung kita. Oke. Sekarang naik, kita pegang mata kanan. Oke, naik lagi, kita pegang alis kita, rapiin dikit. Jangan terlalu kencang, nanti luntur yang ibu-ibu. Oke, kita pegang dagu kita. Kita pegang dagu kita. Kita pegang dagu kita. Oke, terima kasih. Peraturannya apa tadi? Yang pertama, lihat saya. Yang kedua, lakukan yang saya katakan. Saya katakan terakhir, instruksi terakhir apa? Pegang dagu kan? Ya udah pegang dagu. Kenapa tadi cukup banyak yang begitu? Hah? Yang konsentrasi yang mendengar. Orang Dengklok saya udah sering main begini, masih aja begini ikut-ikutan terus. Banyak ke tadi ya. Terus saya mau pada protes, dagu kali. Ya suka-suka saya dong, saya mau pegang dagu atau mau pegang dahi. Kan instruksinya cuma satu kan, apa? Lakukan yang saya katakan, yang saya katakan pegang dagu. Walaupun saya pegang dahi, harusnya instruksinya mengikuti pegang dagu, kan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, permainan ini menunjukkan pada kita mana yang lebih mudah diikuti, perkataan saya atau tindakan saya. Yang lebih mudah diikuti yang mana? Perkataan atau tindakan saya? Tindakan. Walaupun saya pegang dagu, saya katakan berkali-kali pegang dagu, tapi karena saya pegang dahi lebih halus dah. Jangan jidat ya. Karena saya pegang dahi, yang diikuti kebanyakan pegang dahi, otomatis refleksnya karena melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi yang saya katakan, anak-anak diberi nasihat tentang cinta, tentang kasih, selama tidak melihat bentuk yang konkret, percuma. Dikasih mene-mene, dikasih nasihat, percuma. Selama orang tuanya tidak menunjukkan secara konkret yang namanya kasih, yang namanya cinta itu yang seperti apa? Terima kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bersama kita menutup ibadah ini dalam
berkat Tuhan. Mari kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, berkat dan penyertaan dari Allah Bapa kita yang hadir melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa